Shalom adik-adik. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Kita bersyukur kalau saat ini kita boleh kembali datang kepada Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita siapkan hati kita. Kita memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita menaikkan pujian. Kita katakan kepada Bapa di surga, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Haleluya. Naikkan pujian ini bersama-sama ya, dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang kami boleh rasakan sampai hari ini. Terima kasih Yesus. Haleluya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita naikkan pujian ini dengan sungguh hati. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami naikkan syukur buat anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Mari adik-adik kita lipat tangan, tutup matanya. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini.
Tuhan berikan kesempatan untuk kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar nama Tuhan saja yang dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami sehingga hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami serahkan ibadah kami. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom adik-adik. Bagaimana? Semangat untuk memuji Tuhan? Kita bersukacita di hadapan Tuhan. Kita memuji Tuhan. Kita mengatakan bahwa aku mencintai Yesus. I love you Jesus. Kita naikkan pujian ini bersama-sama ya. Kita menaikkan dengan sukacita, dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai, kita mau bertepuk tangan semua untuk Tuhan. Katakan I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart I love you. I love you Jesus. Deep down in my heart. Think about deep down, down. Deep down in my heart. Think about deep down, down. Deep down in my heart. I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart. Think about down, down. Deep down in my heart. Think about down, down. Deep down in my heart. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi ku kasih kau. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kami lihat di wajahmu. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart. Think about deep down, down. Deep down in my heart. Think about deep down, down. Deep down in my heart. Ku kasih kau. Ku kasih kau. Dengan kasih siapa? Iya betul. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Haleluya. Kita mau kasihi Tuhan, kita mau kasihi sesama kita karena kita mau menjadi berkat bagi teman-teman kita. Amin adik-adik. Nah, saat ini kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan,
biarlah hati kita bagaikan tanah yang subur, sehingga kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan boleh kita tanam, simpan dalam hati kita, dan kita lakukan dalam hidup kita. Amin. Ayo adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita naikkan pujian. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Kau berkati sehingga firman Tuhan boleh tertanam, bertumbuh dalam hati kami. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Oh, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap, hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap, hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan, berbicara melalui firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus membimbing kami supaya boleh mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik yang di rumah, apa kabar? Semoga selalu sehat. Hari ini kita mau belajar tentang kisah Yunus. Siapa di sini yang belum pernah mendengar kisah Yunus? Sering sekali ya kita dengar tentang kisah Yunus. Yunus ini seorang nabi yang
karena dia melarikan diri dari panggilannya, dia ditelan ikan. Lalu ikan itu memuntahkannya kembali. Nah, biasanya kita cuma sampai di cerita penggalan kisah itu aja. Tapi hari ini kita mau membaca dari Yunus pasal yang keempat. Jadi tidak hanya berakhir di ikan itu memuntahkan gitu ya, tapi ada lagi kelanjutannya. Jadi setelah ikan itu memuntahkan Yunus ini mengabarkan firman Tuhan, mengabarkan berita keselamatan kepada bangsa Niniwe. Niniwe ini ada bangsa yang jahat, berdosa, tidak mengenal Tuhan. Dan Tuhan bermaksud untuk memusnahkannya, menghukumnya kalau tidak bertobat. Lalu mengutus Yunus. Nah, Yunus ini awalnya melarikan diri, lalu dia kembali kepada tugas panggilannya, lalu dia mengabarkan firman Tuhan. Dan rupanya apa yang terjadi? Bangsa itu bertobat. Lalu Tuhan tidak jadi menghukum bangsa Niniwe seperti yang pernah difirmankan kepada Yunus. Lalu Yunus ini diceritakan dia itu kesal, marah. Loh, kenapa Tuhan berubah? Tadinya kan udah bilang mau menghukum, kenapa tiba-tiba berubah begitu? Ya, yuk kita baca Yunus pasal keempat. Kitab Yunus ini ada di Perjanjian Lama. Tetapi Yunus belajar menginsyafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Pasal 4 ayat 1. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku ini, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Jadi Yunus ini seperti bercakap-cakap dengan Tuhan ya. Dia kesal. Dia kesalnya bukan karena bangsa Niniwe diselamatkan, ya dia juga nggak kenal. Tapi dia kesal kenapa Tuhan berubah pikiran. Loh kok nggak konsisten? Waktu itu bilang mau rencananya begini. Nah, tapi Tuhan itu lebih konsisten pada satu hal, bahwa Tuhan mengasihi bangsa-bangsa. Sekalipun dia tadi sudah berencana untuk memusnahkan, tapi karena melihat ada bangsa yang begitu besar, tadinya berdosa menjadi bertobat, tergeraklah hati Tuhan. Ya, Tuhan itu dari awal sampai sekarang terus mengasihi, dan dia bisa mengubah rencananya. Tapi Yunus gak suka, ya. Lalu ayat kelima, Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Ya rupanya dia masih berharap itu kotanya dimusnahkan aja. Pokoknya saya sudah mengabarkan firman Tuhan, lalu musnahkan aja gitu katanya. Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Saat itu siang hari terik ya, nggak ada pohon, tapi secara ajaib Tuhan menumbuhkan sebuah pohon yang daunnya itu menutupi kepalanya sehingga menjadi rindang, tidak kepanasan, karena Tuhan tahu ini lagi marah. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Ya, masa cuma karena kepanasan aja bilang saya mau mati gitu. Ya kekanak-kanakan sekali Yunus ini. Dia awalnya marah, nggak suka dengan perubahan rencana, lalu dia udah seneng nggak dapat pohon, lalu tiba-tiba ada ulat begitu, lalu layu, daun-daunnya layu sehingga tidak bisa rindang lagi, daun-daunnya udah bolong-bolong gitu dan mungkin layu gitu ya. Jadi semuanya ini adalah rencana Tuhan. Tuhan mau memberikan suatu perumpamaan begitu supaya Yunus bisa mengerti.
Jadi Tuhan mengatur semua. Dari nggak ada pohon jadi ada pohon, lalu pohonnya mati, lalu ada angin bertiup jadi panas keringetan, lalu dia mau marah seperti mau mati begitu. Tetapi ayat ke-9, tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati, katanya. Bisa ngomong gitu ya sama Tuhan ya. Tapi Tuhan ini menunjukkan kesabarannya. Dia tidak marah karena kelakuan Yunus yang sedang marah, tapi Tuhan itu sabar. Dia memberikan pengertian. Di ayat ke-10, lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam juga. Satu malam pula, bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Ya, Yunus ini sayang sama pohon. Pohon itu makhluk hidup, tapi kan bukan orang, bukan ternak. Dia tidak bisa jalan. Kalau kita di jalan, kita petik bunga atau kita nggak sengaja injak rumput, mati. Ya, tapi Yunus ini sayangnya melebihi. Dia sangat bersuka cita, padahal dia nggak usaha apa-apa. Kalau dia tanam lalu itu uletnya membuat layu, ya mungkin dia mau marah. Tapi ini kan memang Tuhan yang kasih, tapi dia marah. Tuhan bilang, kamu sayang sama pohon itu. Ya, pohon itu dia mungkin tidak berharga lah, karena kamu tidak mengusahakannya. Tapi ada satu kota yang penduduknya 120.000 orang. Masakan Tuhan tidak sayang? Karena di sini dia bilang orang itu tidak tahu membedakan tangan kanan tangan kiri. Bukannya benar-benar tangan kanan tangan kiri atau beda ya. Cuma di sini artinya adalah orang-orang tersebut tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Tidak tahu bahwa ada Tuhan. Tidak tahu kalau kelakuannya selama ini sudah membuat Tuhan marah. Dan tidak tahu kalau nanti ada keselamatan di dalam Tuhan. Dia benar-benar tidak tahu, ya. Lalu juga dengan ternaknya yang banyak, Tuhan tidak saja sayang kepada penduduk kota Niniwe ini, tetapi juga sayang kepada ternaknya. Di sini Tuhan ingin mengatakan kepada Yunus, ya, wajar kalau dulu Tuhan itu merencanakan memusnahkan, tetapi setelah berubah, Tuhan itu bisa merubah rencana. Karena Tuhan lebih sayang kepada orang-orang itu. Orang-orang itu sudah bertobat. Orang-orang itu sudah tahu mana yang baik, mana yang jahat. Kenapa harus dimusnahkan lagi? Beda dengan pohon. Beda dengan benda mati seperti rumah atau harta benda lainnya. Ya, Tuhan terlebih sayang kepada orang-orang. Kepada adik-adik di rumah, kepada semua orang. Baik yang sudah mengenal Tuhan, baik yang belum mengenal Tuhan. Itulah besarnya kasih Tuhan, dan Tuhan selalu konsisten, terus sama dari dulu sampai sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan selalu mengasihi, tidak pernah Tuhan tidak mengasihi. Nah, Yunus hari ini bisa belajar, bisa sadar bahwa Tuhan itu maha kasih dan sangat sabar, tidak marah sama Niniwe dan tidak marah sama Yunus. Nah, adik-adik, kita mau belajar dari Yunus supaya kita juga mengerti kesabaran Tuhan dan kita tidak cepat marah. Kalau di sini di rumah, wah aku diperlakukan gak adil nih, kakak aku nih ambil kue aku, oh adik aku rusakin barang aku jadi marah. Ya hati-hati ya, ini cuma karena mainan, karena makanan. Ya, kita mau belajar dari Tuhan. Tuhan bisa mengampuni orang-orang yang berdosa. Kita juga semua adalah orang-orang yang sudah diampuni dosanya. Tuhan itu sudah sabar terhadap semua orang, dan Tuhan juga ingin kita sabar kepada orang-orang. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Bilangan 14 ayat 18a. Kitab Bilangan pasal 14 ayat 18a. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran. Bilangan 14 ayat 18a. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran. Nah, adik-adik, saat kita membuat suatu kesalahan, kita mau datang kepada Tuhan dan kita minta ampun.
Karena Tuhan ini panjang sabar. Kita tidak usah takut, wah aku dosanya sudah terlalu besar. Tuhan ini nanti marah, tidak mau mengampuni aku lagi. Salah, Tuhan itu begitu mengasihi kita. Tuhan pasti mau mengampuni kita. Tapi kalau kita sudah tahu ini sesuatu hal ini tidak benar, jangan kita lakukan lagi. Itu namanya memuji Tuhan, mencobai Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita hidup belajar untuk sabar di sekolah, sabar di rumah. Sepanjang minggu ini adik-adik selalu ingat, Tuhan sudah sabar sama aku juga mau sabar terhadap orang lain. Oke adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah belajar dari firman Tuhan dan dari kisah Yunus. Tolong ajar kami supaya kami juga bisa sabar seperti Tuhan sudah sabar. Kami bersyukur Tuhan selalu sabar dan Tuhan mau selalu mengampuni kesalahan dan pelanggaran kami. Dan kasih setia Tuhan selalu berlimpah-limpah bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya, kakak percaya bahwa kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Nah, pada saat ini kita mau siapkan persembahan kita. Nanti adik-adik bisa siapkan persembahannya atau juga minta tolong papa atau mama untuk mempersiapkan persembahannya. Nah, adik-adik bisa memberikan persembahannya dikumpul dan diberikan di gereja, atau juga bisa berikan persembahannya melalui scan QRIS yang ada di layar adik-adik semua. Sebelum kita memberikan persembahan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan, dan pada saat ini kami mau memberikan persembahan. Kiranya Tuhan tolong biarlah persembahan yang kami berikan boleh dipergunakan dalam pekerjaan, pelayanan di gereja Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberikan persembahan. Haleluya, amin. Nah, kita naikkan pujian, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sambil memberikan persembahan kita. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Terima kasih untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, pada saat ini kita mau mengakhiri ibadah kita. Kita mau naikkan satu pujian untuk mengakhiri ibadah kita, bahwa kita tidak dapat jalan sendiri tanpa campur tangan Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah kita terus mengandalkan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan.
Kita naikkan pujian, ku tak dapat jalan sendiri. Haleluya Yesus. Tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah aku, biarlah sinar-Mu menerangi aku tak dapat jalan sendiri. Sekali lagi kita naikkan pujian dari awal. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah aku, biarlah sinar-Mu menerangi aku tak dapat jalan sendiri, aku tak dapat jalan sendiri. Mari adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa mengakhiri ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk ibadah kami hari ini. Kami sudah memuji menyembah Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kami sudah memberikan persembahan, dan kami bersyukur atas berkat Tuhan yang Kau boleh nyatakan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberkati setiap kami yang mengikuti ibadah pada hari ini. Tuhan memberkati sekolah kami, Tuhan memberkati orang tua kami, Tuhan memberkati studi kami Tuhan. Terima kasih, kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, selamat hari Minggu adik-adik semua. Jangan lupa minggu depan kita masih bisa beribadah di gereja jam 9 pagi, dan juga seperti biasa di YouTube juga jam 9 pagi. Ya, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.